Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja' dalam madhab Syafi'i. Pembahasan kita kali ini adalah tata cara mandi, yaitu mandi besar, mandi janabah. Kata al-Imam Abu Syuja', "Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa', wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut." Pembahasan pertama atau pasal pertama, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kata al-Imam Abu Syuja', perkara yang diwajibkan atau perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 diantaranya mencakup laki-laki dan wanita, sedangkan 3 lainnya khusus untuk wanita. Yang mencakup laki-laki dan wanita ada 3, yaitu bertemunya 2 khitan, kedua keluarnya mani, ketiga meninggal dunia. Yang pertama, pertemuan 2 khitan atau bertemunya 2 khitan. Ini adalah bentuk kinaya dari hubungan suami istri. Jadi, yang dimaksud adalah terjadinya hubungan seorang laki-laki dan wanita, meskipun tidak sampai keluar mani. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya adalah ingin berhubungan dengannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, wa illam yanzil atau wa illam yunzil, walaupun tidak keluar, wa illam yanzil, ya, walaupun tidak keluar mani. Jadi sekedar berhubungan sudah mengharuskan seseorang mandi setelahnya. Yang kedua, sebab wajibnya mandi adalah keluarnya mani, baik dalam keadaan terjaga atau dalam kondisi tidur. Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ja'at Ummu Sulaim, imra'atu Abi Talha, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ummu Sulaim, istri Abu Talha radhiyallahu anhuma, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Jadi, meskipun tidak merasakan mimpi,
tapi ketika bangun basah maka wajib mandi. Tentu bisa dibedakan apakah ketumpahan air minum atau air yang lain. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal wa la yadhkuru ihtilaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasil. Beliau juga ditanya, wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Qala la ghusla alaihi. Faqalat Ummu Sulaim, al-mar'atu tara dhalika a'alaiha ghuslun? Qala na'am, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Sementara kemudian faqalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan bahwa wanita juga kadang seperti itu. Apakah dia wajib mandi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Iya, karena wanita itu adalah saudara laki-laki, artinya sama. Kemudian yang ketiga, sebab wajibnya seseorang mandi adalah meninggal dunia. Tentu mandi di sini maksudnya adalah dimandikan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik bima'in wa sidrin. Rasulullah datang saat kami memandikan putrinya. Beliau berkata, mandikan ia 3 kali, 5 kali, atau lebih banyak lagi dengan air dan daun bidara. Kemudian Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Ada 3 yang khusus untuk wanita, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang haid, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Adapun nifas, dalilnya adalah qiyas. Nifas dikiaskan dengan haid. Adapun tentang melahirkan, alasannya karena anak yang keluar saat melahirkan berasal dari air mani dan biasanya keluar bersamaan dengan darah, sehingga wajib seseorang mandi.
Kemudian kata al-Imam Abu Syuja', wa faraidul ghusli thalathatu asya', an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Pembahasan kedua atau pasal kedua adalah rukun mandi. Kata Imam Abu Syuja', rukun mandi ada 3, yaitu niat, menghilangkan najis jika ada di badan, mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Yang pertama, niat. Dalilnya, ini dalil yang ma'ruf, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan harus dimulai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, karena seseorang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis di badan. Ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau berkata, tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah ghaira rijlaihi wa ghasala farjahu wa ma asabahu min al-adha thumma afada 'alaihi al-ma thumma nahha rijlaihi ghasalahuma hadhihi ghusluhu min al-janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu untuk salat, selain mencuci kedua kakinya. Lalu beliau mencuci kemaluannya dan bagian yang terkena mani, air mani. Lalu beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Ini kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Maimunah, kata Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin, ini adalah sifat mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, rukun mandi adalah mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Berdasarkan hadis yang tadi dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kulli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air di atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalilnya dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yagsilha fu'ila biha kada wa kada minan nar. Siapa yang meninggalkan suatu tempat rambut dari janabah dengan tidak membasuhnya, tidak terkena air, maka akan disiksa ini dan ini di neraka. Ya, meskipun hadis ini ada perbincangan para ahli hadis tentang kesahihannya. Ya.
Kemudian kata Al-Imam Abu Syuja', wa sunanuhu khamsatu asya' at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasad wal muwalat wa taqdimul yumna 'alal yusra. Pasal ketiga, pembahasan ketiga, sunnah-sunnah mandi. Hal-hal yang disunnahkan saat mandi. Kata Al-Imam Abu Syuja', sunnah-sunnah mandi ada 5. Yaitu yang pertama, membaca basmalah. Ini dalam rangka mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut sia-sia atau terputus berkahnya. Kemudian sunnah dalam mandi yang kedua, berwudu sebelum mandi. Ini berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, hadis Maimunah, juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, menggosokkan tangan ke badan. Tujuannya agar seluruh badan terkena air, dan juga untuk menghindari perbedaan pendapat atau keluar dari perbedaan pendapat, karena dalam mazhab Malikiyah malah diwajibkan. Kemudian yang ketiga, sunnah-sunnah mandi adalah beruntun tanpa diselingi perbuatan lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pembahasan terkait dengan wudu. Harus beruntun, ya. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyelingi perbuatan mandi atau wudu. Kemudian yang kelima, mendahulukan bagian kanan dari bagian yang kiri. Ini juga merupakan sunnah dalam mandi, sebagaimana dalam wudu. Dan juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Inilah pembahasan kita tentang tata cara mandi sebagaimana yang disebutkan dalam matan Abu Syuja' mazhab Syafi'i. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.